Gembira, kita ketemu lagi. Selamat pagi, Suster Susana. Halo, Suster Susana. Selamat pagi, Suster. Mic-nya masih di mute ya, Suster. Oh iya ya betul. Halo, selamat pagi. Halo, Suster, apa kabar? Luar biasa. Halo. Wah, Suster, semangat sekali. Adik-adik dan kakak-kakak juga nggak boleh kalah semangat ya. Suster, kita sapa dulu yuk adik-adik yang ada di rumah. Ada siapa aja ini? Adik-adik, kameranya bisa diaktifkan ya. Kameranya bisa di-on cam kan. Iya, supaya Erika juga kakak-kakak yang lain bisa lihat wajahnya adik-adik yang gembira. Siapa aja ini? Waduh, banyak ya. Gabriel Riandra. Halo Gabriel Riandra. Halo Kak. Halo sayang. Ya, Sehat sayang. Dinyalain. Ya, kameranya bisa diaktifkan. Kameranya dibuka, kameranya dibuka. Siapa lagi? Halo Leticia. Ayo Leti. Amrita. Iya, ini ada Stefani Guita. Halo. Ini ada siapa lagi ya? Ada Amrita. Ada Markus. Ada Vincentius Genta. Halo Vincentius Genta. Ya, sambil nunggu teman-teman yang lain ya, kayak adik-adik yang di rumah, jangan lupa setiap kita sekolah minggu kita ajak teman-teman yang lain ya untuk ikut juga sekolah minggu bareng kita supaya tambah rame ya. Ini ada Kak Sinta juga. Halo Kak Sinta. Halo Kak. Halo Kak Sinta. Sehat ya? Halo Kak Yus, Kak Rama, amin. Kak Gema. Maaf sering absen ya. Ayo Kak Rama. Pagi Kak Erika. Iya, halo Kak. Adik-adik kameranya bisa diaktifkan ya, adik-adik bisa dinyalakan ya. Amrita enggak bisa dinyalakan kameranya. Enggak bisa. Yang dekat mic itu loh. Kalau yang dekat mic itu. Stefani Guita lagi sarapan ya? Pagi Suster. Halo, selamat pagi. Suster. Gimana kabarnya adik-adik semua? Baik, luar biasa. Selamat pagi. Iya. Amrita. Ya, adiknya diajak toh? Adiknya enggak diajak. Enggak tahu adik. Adiknya lagi main ya? Iya. Kalau mau adiknya diajak, Amrita. Iya, kakak adiknya diajak ya. Ikut sekolah minggu bareng-bareng. Stefani Guita. Halo. Baru makan apa itu?
Stefani. Iya, baru sarapan Kak, Stefani Guita ya, baru sarapan nggak apa-apa. Sambil sarapan Sambil ya. nunggu ya. Sambil nunggu ya. Yang besar nggak usah dipotong. Hari ini kita akan ditemani oleh siapa aja nih Kak Gema? Ada Kak Gema, Kak Erika, sama Kak Justina. Justina. Kak Yus saja. Iya, spesialnya bintang Sinta. tamunya Suster Susana ya. Iya. Iya. Dan lain kali bisa ikut aktifnya. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain, pasti adik-adik penasaran ya, Suster Susana itu dari mana sih asalnya ya? Kak Erika sendiri baru ketemu ini lewat virtual ya, Suster ya. Pagi Suster, Suster bisa sedikit dulu berkenalan dengan adik-adik, Suster. Selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabar kalian? Mana ini ya? Iya, luar biasa, Suster. Kenalkan, ini mungkin agak terganggu ya, ada si ada tamu. Agak. Oh, iya, agak gelap ya. Agak gelap ya. Gambarnya iya, Suster backlight ya, Suster ya. Oke. Ini. Ya, ini kelihatan cantik, Suster. Sekarang kelihatan, tadi gelap, Suster. Oke. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Kenalan ya. Mungkin di antara adik-adik sudah ada yang kenal sama Suster? Belum. Wah, belum. Kak Sinta juga belum. Selamat kenalan ya. Oke, kenalkan ya, katanya itu tidak kenal maka tidak sayang ya, tak sayang ya. Nah, supaya Suster dikenal sama adik-adik dan disayang sama adik-adik, Suster mau kenalan sebentar ya. Nama Suster Susana. Kongregasinya Hati Kudus, biasanya disebut HK ya, belakangnya itu ya. Suster Susana HK itu ya. Nah, Suster sekarang itu tinggal di daerah Banget Ayu. Nanti kapan-kapan Kak Erika ya, adik-adik diajak ke sini, di sini luas loh ya. Banget Ayu dekat saya kalau dong. Mau permainan. Saya ke Kancam. Siap, Suster. Oh iya. Dekat saya, dekat rumah. Banget Ayu di mana? Ini kami di ini apa sekolahan Thomas Aquinas ya. Oh. Iya, Thomas Suster, Aquinas. siap. Nanti kapan-kapan adik-adik kalau sudah aman kita bisa main ke tempatnya Suster. Nanti di sini mau permainan apa saja tuh di sekolahan luas tuh ya. Iya, Suster. Siapa tahu nanti ada tertarik jadi Suster. Oke, di sini juga kami mau ngumpulkan anak-anak sekolah minggu yang ada di lingkungan kami. Nanti ke depannya ya. Tapi setiap hari itu Suster tugasnya di SMP Canisius Santo Yoris, sampingnya Gereja Atmodirono ya. Oh, deket ya Suster ya.
Oke, ternyata dekat. Baik, adik-adik, ada nggak yang tertarik jadi suster? Hayo, Kak Gema mungkin pengen jadi suster? Ketawa. Adik-adik ada nggak yang pengen jadi suster? Mana? Kak Oh, Sinta pengen, Stefani Matematik belum ya, tahu. suster ya. Kak Sinta pengen tapi terlambat Kak Erika. Oh iya, Kak Erika juga terlambat ini. Ya, nanti Iya. siapa tahu ada yang tertarik jadi suster ya, bisa ketemu Suster Susana, ngontak Suster Susana ya. Iya, Stefani. Oke, adik-adik, suster dan kakak-kakak, kita mulai Minggu Gembira hari ini ya. Tema Minggu Gembira kita hari ini adalah berjaga-jagalah senantiasa. Kita harus berjaga-jaga dari apa sih? Ya, kok harus berjaga-jaga dari apa ya? Dari teman-teman yang nakal mungkin? Kita harus berjaga-jaga dari apa nih Kak Gema? Dari maling kah? Bukan, Bukan. Dari apa ya? Wah, nanti ya kita sama-sama tahu sebenarnya kita tuh harus berjaga-jaga apa sih ya? Kok judulnya berjaga-jagalah senantiasa? Nanti pada saat renungan, Suster Susana tentunya akan memberi sharing kepada adik-adik, memberi cerita kepada adik-adik apa sih yang seharusnya kita itu berjaga-jaga dari siapa ya? Oke, adik-adik tentu hari ini Minggu Gembira hari ini adik-adik juga nggak boleh sedih ya wajah-wajahnya. Maka tadi Kak Erika minta adik-adik nyalain dong kameranya supaya Kak Erika dan kakak-kakak yang lain, tentu Suster Susana juga ingin melihat wajah adik-adik yang gembira. Udah, iya, udah Kak, udah nyala ya. Oke, berarti udah siap ya ikut Minggu Gembira ya. Kita mulai Minggu Gembira hari ini dengan lagu dulu ya Kak Gema ya, Kak Yus ya. Iya. Nyanyi lagu apa kita? nyanyi lagu Kak Rahma bisa di slide. Oke, kita akan menyanyikan satu lagu. Nah, adik-adik, mic-nya bisa diaktifkan supaya kita bisa nyanyi bersama ya. Boleh teriak-teriak ya, sampai satu rumah dengar. Oke ya. Sambil gerak dan lagu juga boleh, adik-adik. Nah, lagunya apa ini, Kak Rahma? Aku bahagia. Oh, aku bahagia. Wah, tepat sekali Kak Gema. Siap ya? Oke, adik-adik, yuk nyanyi bareng yuk. Bahagia, 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 bahagia. Tuhan Yesus angkat beban ini. Beban ku laut, aku bahagia, 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 karena Tuhan Yesus angkat beban, Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biar aku hati, aku berjuang, Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biar aku hati, buang ke jurang, Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang, buang ke api, buang ke jurang, buang ke api, buang ke jurang. Ya, adik-adik. Tadi pada nyanyi nggak itu ya adik-adik ya? Dengar Pada suaranya, semangat ya? Kak. Gimana Kak? Gimana Kak Yus? Gimana Kak Sinta? Ada suaranya anak adik-adiknya, ada ikut nyanyi mungkin. Ikut nyanyi bareng-bareng. Oh iya,
suara adik-adiknya belum kedengaran. Kita Iya. ulang lagi ya supaya lebih semangat ya. Tadi kan tadi kita baru belajar lagunya. Sekarang kita ulang lagi ya. Ya. Jangan lupa mic-nya dinyalakan. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Oke, kakak-kakak dan suster, kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke. Nah. Ayo Amrita, ready. Tunjukkan kalau kita bahagia ya. Mic-nya dinyalakan enggak apa-apa. Siap ya? Bahagia, bahagia, Denger musiknya nggak denger ya? aku bahagia, bahagia, aku hanya angkat berat. Uang ke laut, Yesus angkat bahagia, 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 Tuhan Yesus angkat bebanku, Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, api buang ke jurang, Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang, Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang, buang ke jurang, buang ke api, buang ke jurang. Oke, terima kasih Kak Rahma. Baik, adik-adik, kita lanjutkan dengan berdoa dulu ya sebelum kita melanjutkan atau sebelum kita melaksanakan seluruh kegiatan Minggu Gembira hari ini. Kita awali dulu dengan berdoa. Silakan Kak Gema. Baik, kayak adik-adik semua, kita melipat tangan di dada. Dalam nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih telah mengizinkan kami di Minggu Gembira hari ini. Berkatilah kami agar Minggu Gembira pada hari ini dapat berjalan lancar sehingga kami dapat lebih mengenal hati. Amin. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Gema. Kita sudah bernyanyi bersama, kita sudah berdoa juga. Sekarang saatnya adik-adik mendengarkan sabda Tuhan ya. Oke, adik-adik, silakan ambil sikap yang baik, ambil sikap untuk mendengarkan sabda Tuhan ya. Yang lain-lain nanti dulu, mainannya nanti dulu ya. Adik-adik bisa mendengarkan sabda Tuhan dulu yang akan dibacakan oleh Kak Yus. Ya, atau siapa? Kak Gema atau Kak Yus? Gema lagi juga nggak apa-apa. Apa Kak Yus? Oh, Ya, bisa. oke, dengan Kak Yus. Adik-adik di rumah juga mengikuti ya. Itu share screen-nya udah dibagi oleh Kak Rahma. Adik-adik yang di rumah bisa sambil membaca ayatnya ya. Silakan. Adik-adik, lihat dan didengarkan ya. Nanti ada kuis dari bacaan Injil ini ya. Injil hari ini diambil dari Injil Markus
bab 13 ayat 24 sampai dengan 32. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Seorang pun tidak tahu. Tidak ada kelihatan ini. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, terima kasih Kak Yus. Ya. Oke, adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan renungan dari Suster Susana ya. Ya, nanti adik-adik ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ke Suster Susana. Tadi kayak Kak Erika tanya, berjaga-jaga terhadap siapa sih? Nah, nanti kalau belum terjawab, Kak Erika nanya sama Suster Susana nih ya. Silakan Suster Susana. Suster masih di mute mic-nya. Maaf, Suster. Tidak Suster, dengar. mic-nya belum Suster tidak menyala. dengar. Aduh, maaf loh, mic-nya belum dinyalakan. Sorry. Sekarang sudah dengar? Sudah. Oke, Dengar, Suster. selamat pagi anak-anak semua. Selamat Sehat semua pagi, ya. Suster. Jangan Pagi, lupa Puji Tuhan. bahagia ya. Oke. Nah, sebelum Suster mau cerita atau membahas mendalami tentang kitab Ini suci, sekolah, selamat pagi. Ya, Suster mau bertanya dulu nih. Nanti ada hadiahnya ini ya Kak Rama ya. Iya, Kalau ada yang menjawab ada hadiahnya loh ya. Nah, Suster mau bertanya, apa tema Minggu Gembira hari ini? Siapa yang tahu? Minta tolong nanti Kak Rama dan teman-temannya Kak Erika lihat siapa yang menjawab ya.
Ayo, siapa yang akan menjawab? Apa tema Minggu Gembira hari ini? Ayo, temanya apa? Tadi sudah diucapkan sama Kak Erika ya, sepertinya ya. Oke, siapa yang tahu? Ini siapa Stefani saja ya tadi, nama-namanya tunjuk ya? jari. Tunjuk jari ya. Tunjuk jari, minta tolong dibantu Mic-nya Kak Erika sama Kak Mic-nya Rahma untuk mic-nya dibuka kan? Mic-nya dibuka dulu kalau mau menjawab. ada yang mau menjawab? Apa tema Minggu Gembira hari ini? Apa ayo? Ayo, tadi Kak Erika udah sebutkan loh. Berjaga-jaga Tadi ya. senantiasa. Betul. Siapa? Oke, betul. Siapa tadi yang menjawab ya? Rian. Gabriel Rianda. Gabriel. Gabriel Minta Rianda. tolong ya Kak Erika sama Kak Rahma untuk menulis ya. Oke, bagus. Lalu Iya. berikutnya Suster mau bertanya. Nah, tadi yang dibacakan oleh Mbak Justin ya, Kak Justin ya tadi yang membaca ya. Iya. Kak Justin itu diambil dari Injil apa? Siapa yang tahu? Ayo, tadi. Siapa tunjuk jari? Tunjuk jari. Sebutkan namanya. Rian lagi. Siapa ini kok udah dengar-dengar ada yang menjawab ini tapi siapa yang Kak Erika ya? Ada yang di kolom chat, Suster. Leticia. Leticia. Iya. Leticia ya. Leticia Oke, sudah jawab benar ya. dari kolom chat. Markus, ya. Oke, Markus. Oke, betul. Tepuk tangan. Ayo. Yeay. Berikutnya. Iya, Leticia. Nah, tadi kan kita sudah bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Lalu Suster tanya lagi nih ya. Nah, siapa tahu nanti ada yang dapat hadiah lagi kan ya. Siapakah tokoh-tokoh yang ada dalam bacaan tadi? Ayo, jangan dibisik-bisikin sama mamahnya ya. Siapa yang tahu tokoh-tokoh yang ada dalam kitab suci itu tadi siapa saja ya? Siapa yang mau menjawab? Tunjuk jari. Siapa ya tadi ya? Ada berapa Suster tokohnya, Suster? Ada banyak sih ya sebenarnya ya. Ada banyak. Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo, siapa yang mau menjawab? Nah, tidak ada yang jawab yuk. Wah, ini tadi waktu dibacain pada dengerin kan ya adik-adik ya? Oh ya. Jangan-jangan lupa ini bacaannya apa, tapi tentang apa itu ya. Es krim. Ada yang menjawab es krim katanya gitu ya. Iya, pilih ini Ada yang mau Suster. menjawab? Ayo. Kunyil. Nanti kalau nggak ada yang jawab, hadiahnya buat kakaknya ya yang bisa jawab ya. Ya. Apa buat Suster aja ya? Buat Suster. Oke. Mungkin masih bingung ya siapa sih tokoh-tokohnya gitu ya. Apa Suster saja yang menjawab ini ya? Oke, adik-adik yang terkasih. Tadi kalau kita mendengarkan sabda Tuhan, tokoh-tokohnya itu memang yang disebut hanya 2 ya. Yesus Yesus. Nah, Yesus itu pasti ya tokohnya ya. Lalu bersabda kepada murid-muridnya. Nah, kan murid-muridnya pasti dalamnya itu kan banyak ya. Murid-muridnya Yesus itu siapa saja? Anak-anak kan pasti bisa coba sebutkan murid-murid Yesus yang 12 rasul itu
Siapa saja, siapa yang jawab? Ini kalau yang Yang SD jawab. pasti tahu ini ya. Ayo. Amrita, Emang di situ tidak disebut satu persatu, tetapi kan Yesus bersabda kepada murid-muridnya. Nah, murid-muridnya itu siapa saja ya? Ayo, siapa yang tahu? ayo. Aduh, jangan lupa semua. Ini udah Berarti lama nggak sekolah ya. Curi lagi. Amrita, Ini ada yang namanya Ari Gabriel. Gabriel tadi sudah ya? Amrita bisa? Genta. Amrita. Murid Yesus Amrita. Iya. Ya, Amrita mau jawab nih. Siapa saja? Yang ingat lah, yang ingat kira-kira siapa saja. Iya, nggak usah semua, sebutin yang ingat saja, ayo. Kan ada 12, misalkan bisa nyebut Yuda, 2 atau 3. Thomas, Bartolomeus, Yakobus, Yohanes, Matius, Simon, sama Iskariot. Oke. Ya, pinter. Nah, itu ya. Ada. Nah, suster disebut. Kemudian disebutkan, nah kalau tidak ada yang menjawab, nah suster bantu ya, 12 murid Yesus, Petrus, Sudah Yudas, tadi, ya. suster. Sudah tadi, suster. Sudah jawab Amrita tadi. Susternya hilang. Mungkin susternya lagi ini ya, ada kendala ya sinyalnya ya. Gimana? Ada suara? Ada suster, sudah kembali suster. Oh, sudah kedengaran. Oke. Nah, tadi yang 12 rasul tadi Andreas, Petrus, Yudas, Thomas, Bartolomeus, Yakobus, Yohanes, Matius, Simon, Yakobus muda, Filipus, Yudas Iskariot ya. Tadi benar yang dijawab oleh Amrita ya. Ya. Nah, lalu tadi kan dikatakan tema hari ini berjaga-jagalah senantiasa. Nah, tadi juga Kak Erika tanya berjaga-jaga pada siapa ya gitu ya. Apakah pencuri atau temannya yang nakal atau apa ya? Nah, apa dari adik-adik ada yang tahu sekarang? Ada yang bisa menjawab? Berjaga-jaga dari siapa atau dengan siapa? Berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik yang terkasih, kita patut bersyukur nih, bangga karena kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu selalu hadir di dalam diri kita masing-masing, di dalam diri adik-adik semua. Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita ya. Nah, Tuhan Yesus itu tahu apa yang selalu kita lakukan. Baik kalau kita itu sering marah-marah sama orang tua ya, protes dengan orang tua. Tuhan Yesus tahu.
kalau anak-anaknya itu sering berdoa, rajin berdoa, rajin membantu orang tua, Tuhan Yesus juga tahu loh. Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita ya. Nah, kalau kita itu tidak rajin belajar nih, kok malah main game terus gitu ya. Tuhan Yesus juga tahu. Siapa ini ya yang tidak pernah belajar ini, malah main game terus gitu ya. Nah itu Tuhan itu tahu, Tuhan itu selalu melihat apa yang kita lakukan ya. Karena Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita semua ya. Lalu nih, kalau kita tidak rajin berdoa, nah suster tanya siapa yang rajin berdoa? Kalau kita mau makan, setelah makan, mau tidur, setelah tidur, bangun tidur, setelah tidur. Bangun tidur, apakah kita selalu berdoa? Kalau mau belajar, selesai belajar, apa kita berdoa? Nah itu, kita diberi waktu, adik-adik itu diberi waktu 24 jam sama Tuhan. Tetapi untuk berdoanya berapa menit ya? Nah adik-adik kan sekarang belum bisa ya ke gereja. Tapi sudah bisa ya yang 6 tahun ke atas ya. Nah selama hampir 2 tahun adik-adik itu tidak ke gereja. Tetapi kan setiap hari Minggu kakak-kakak kita ngajak sekolah Minggu. Melalui online ya. Melalui Zoom. Nah apakah adik-adik rajin mengikuti sekolah minggu, kegiatan sekolah minggu itu juga Tuhan Yesus pun tahu ya. Dan Yesus tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita buat setiap hari. Nah, kita harus berjaga-jaga karena suatu saat nih Tuhan itu datang. Ini kan tentang akhir zaman ki opo yo, suster yo bilang akhir zaman. Kepada anak-anak lagi ya gitu. Nah di sini suster mau cerita sedikit tentang akhir zaman ya, tentang akhir zaman itu ada cerita, ada sebuah keluarga nih, ada sebuah keluarga yang keluarganya itu sangat sederhana, tidak kaya pun tidak terlalu miskin memang ya. Ini tetangganya suster ini ya. Nah, keluarga ini hanya mempunyai satu anak namanya Aldi anaknya ya. Nah, Aldi ini laki-laki tentunya ya. Dia ganteng, dia rajin, sekolahnya pinter ya, sekolahnya pintar. Nah, setiap hari ibunya itu setia, menyayangi, sayang sekali dengan Aldi. Kalau pagi itu sebelum sekolah ibunya itu sudah masak, sudah menyiapkan makanan, sudah menyiapkan minuman untuk si Aldi nih, untuk Aldi. Tetapi ketika Aldi mau berangkat sekolah, setiap kali disuruh sarapan, nah sarapan dulu nanti sakit kan gitu ya. Terus Aldi tapi enggak, Ma, saya buru-buru, saya mau berangkat nanti terlambat. Dia lari karena dia tidak punya kendaraan nih. Kalau berangkat ke sekolah itu dia lari ya, dia jalan kaki. Tidak punya motor, tidak punya mobil ya. Dia lari ya. Nah, ibunya ini ikut lari. Ini nak dibawa ke sekolah, nanti dimakan di sana, nanti lapar. Tidak, Pak, dia langsung saja lari ke sekolah. Nah, ketika Aldi itu berangkat ke sekolah dengan tergopoh-gopoh larinya, ibunya pun kembali ke rumahnya dengan lari ya. Ini udah agak sepuh tetapi ya karena tergesa-gesa ya, ini terus
pulang. Nah, tidak taunya di belakangnya itu ada batu. Ada batu, lalu ibunya itu tersandung batu. Batu itu ada tumpukannya, lalu tertimpa batu. Nah, itu sudah agak lama karena tetangganya juga tidak melihat. Nah, karena sudah agak lama, lalu tetangganya itu jalan kaki lewat dekat rumahnya si Aldi. Ternyata melihat mamanya Aldi itu tertimpa batu, lalu ditolong oleh tetangganya. Dipanggilkan ambulan gratis nih ya di puskesmas terdekat. Nah, dipanggillah ambulan, lalu ibunya Aldi ini dibawa ke klinik ya, ke puskesmas yang terdekat. Nah, ketika dibawa ke sana, nah ini Aldi ini masih di sekolah nih. Nah, karena tadinya mau ulangan, Aldi itu mau ulangan jadi tergesa-gesa ya, mau ujian. Nah, di sekolah ini kata gurunya gini, anak-anak sekarang keluarkan kertas, tulis pertanyaan untuk ulangan hari ini. Nah, nulislah, ditulis. Nah, pertanyaannya itu sangat sederhana. Begini pertanyaannya. Anak-anak, kita patut bersyukur karena kita diberi kedua orang tua baik adanya, gitu kan ya. Lalu sejauh mana anak-anak itu mencintai kedua orang tuamu, dan sejauh mana anak-anak itu selalu berbuat baik kepada orang tuamu. Nah, lalu Aldi itu ingat akan kejadian tadi pagi. Tadi saya sudah disiapkan makan, tetapi saya kok tidak mau makan. Hanya disuruh membawa, sudah ditempatkan di tupperware gitu ya, tempat makan gitu, tinggal membawa. Kok saya tidak mau membawa? Lalu dia langsung ingat, dia tidak bisa menjawab ulangannya, pulang lari. Dia tidak pamitan dengan gurunya, tidak pamitan dengan teman-temannya, dia langsung pulang ke rumahnya. Sampai di depan rumah nih, nah sampai di depan rumah, dia kaget melihat, lah kok di depan rumahnya sudah ada ambulan, sudah ada banyak orang-orang yang duduk di depan rumah. Ternyata ibunya tadi itu sudah tidak bisa ketolong lagi. Nah, dipanggil oleh Tuhan. Ibunya meninggal dunia saat itu. Nah, lalu Aldi nangis histeris. Mama, katanya kan gitu. Mama, dia manggil-manggil mamanya, langsung masuk ke rumahnya gitu. Nah, ternyata mamanya itu sudah tidak bisa bernafas lagi kan, sudah dipanggil oleh Tuhan. Mamanya meninggal dunia. Nah, adik-adik, dengan peristiwa, dengan cerita yang suster ceritakan hari ini, nah ini kita harus berjaga-jaga. Kapan Tuhan itu datang ke tempat kita untuk memanggil kita, ya? Kita tidak tahu. Nah, tadi mamanya Aldi itu ketika mau ditinggal Aldi, dia masih sehat ya, masih sehat, belum apa-apa. Tetapi setelah Aldi pulang, kok mamanya sudah tidak ada. Nah, Aldi itu menyesal sekali akan perbuatannya. Nah, adik-adik yang terkasih, nah, jangan sampai kita itu seperti apa yang dialami oleh Aldi. Nah, coba tadi sabda Tuhan juga mengatakan seperti ini. Yesus akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru dunia. Nah, apakah kita, saya atau adik-adik atau kakak-kakak yang senantiasa mendampingi, yang dimasukkan dalam
kumpulannya ya dipilih oleh Tuhan ataukah malah orang lain? Nah, itu pertanyaan untuk kita semua. Nah, harapan kita supaya kita itu selalu dikumpulkan oleh Tuhan, oleh Yesus ya, selalu di dekatnya, di dekat Yesus gitu ya. Nah, supaya kita selalu dikumpulkan oleh Tuhan Yesus, nah, apa yang akan kita buat dalam kehidupan keseharian kita, kehidupan keseharian adik-adik. Nah, di sini karena Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita semua, selalu menyertai adik-adik. Kemanapun adik-adik berada, kapanpun, apapun kondisinya adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu hadir di dalam diri adik-adik. Nah, kalau adik-adik melihat ini, yang backgroundnya di belakangnya suster ini, suster ambil dari kakak-kakak loh. Nah, di situ ada gambarnya, gimana ya suster ini harusnya, Yesus itu menggandeng anak, menggandeng anak tuh ya. Nah, seperti itu. Adik-adik itu selalu dirangkul sama Tuhan Yesus, dibopong dengan Tuhan Yesus ya. Nah, supaya kita selalu dekat, bersatu dengan Tuhan Yesus, apa yang harus kita buat? Lah kalau kita sering marah-marah nih, Tuhan Yesus pasti ini anak kok sering marah-marah, gimana sih gitu ya. Kok ini anak tidak rajin belajar, kok tidak rajin berdoa, kok tidak rajin ikut kegiatan sekolah minggu. Nah, Tuhan Yesus juga ya pasti sedih kan ya kalau melihat anak-anaknya seperti itu. Nah, harapan Tuhan Yesus nih supaya kita selalu menyatu dengan Tuhan Yesus, selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Kita diharapkan untuk rajin berdoa, baik mau makan, setelah makan, mau belajar, setelah belajar, mau tidur, setelah bangun tidur ya, kita itu selalu bersyukur, berdoa pada Tuhan supaya kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus juga mengharapkan pada kita selalu berbuat baik kepada siapa saja. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai seperti Aldi tadi. Sudah dimasakkan, tidak mau sarapan. Dibawakan bekal, tidak mau membawa makanannya. Nah, tiba-tiba dia itu berontak terus dengan orang tuanya. Suatu saat pulang orang tuanya sudah tidak ada. Nah, jangan sampai kita mengalami seperti apa yang dialami oleh Aldi. Jadi kita itu harus selalu bersyukur pada Tuhan karena kita diberi oleh Tuhan kedua orang tua kita yang selalu mencintai dan menyayangi kita ya. Dan Tuhan Yesus juga berharap kepada kita supaya selalu berbuat baik kepada kakak, adik, teman-teman kita semua ya. Dengan teman-teman kita. Kita melakukan sabda Tuhan, rajin belajar karena kita masih belajar toh. Ini ada yang TK, ada yang SD ya, supaya apa yang menjadi cita-cita kita nantinya dapat terwujud ya. Lalu siapa yang di sini masih suka main games? Coba suster berharap dikurangi ya, dikurangi supaya kita menyelesaikan tugas-tugas yang Bapak Ibu guru berikan kepada kita ya. Nah, Tuhan Yesus juga berharap nih pada adik-adik supaya rajin mengikuti sekolah minggu ya. Mengapa rajin mengikuti sekolah minggu? Supaya adik-adik itu menambah imannya ya. Lalu semakin dekat dengan Tuhan Yesus dan semakin banyak temannya ya. Nah, teman-teman yang di sekolah minggu itu loh, pastikan ya banyak ya. Nah, kalau adik-adik rajin
mengikuti sekolah minggu, mungkin sekarang ketemunya baru lewat online nih ya. Tapi nanti suatu saat kita berdoa supaya corona ini cepat. Kayaknya ke-mute ya. Kok suster maaf. Gimana? Iya, suster. Oh iya. Alah, ya ampun. Jadi tiba-tiba terhenti. Iya. Iya, suster. Ini sudah terdengar lagi. Mati ya tiba-tiba. Maaf ini kan. Oke. Iya. Oke, baik. Oke, itu tadi yang dari suster sudah berikan. kita Semoga dengar ya bermanfaat adik-adik kita. ya. Oke. Terima kasih suster. Ya, tadi Sama-sama. udah banyak ya yang bisa kita dengar dari suster ya. Kalau ternyata yang harus kita tunggu, kita tuh harus berjaga-jaga dari siapa? Tuhan bisa saja datang tiba-tiba ke dalam hidup adik-adik, ke dalam hati adik-adik. Maka adik-adik juga kakak-kakak semua nih ya harus selalu siap untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus. Nah, supaya selalu siap, kita harus hidup yang baik. Kalau adik-adik ya belajar yang baik, rajin berdoa, tidak tidak membantah papa mama ya kayak tadi yang dilakukan Aldi itu jangan sampai dicontoh ya. Kak Gema, Kak Yus dan kakak yang lain, suster, terima kasih renungannya. Nah, itu semua bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik ya mulai hari ini ya. Oke adik-adik, kita lanjut lagi ya. Kita mau kreativitas ya ini Kak Gema ya. Iya. Yuk kreativitas. Ya. Ayo kreativitas ya. Kita mau ngapain ini? Bahan-bahannya apa aja Kak Gema? Kreativitas kita hari ini akan buat teropong. Bahan-bahannya bisa disiapin ya. Yang pertama ada tisu roll. Pakai 2 tisu roll. Terus tali. Nanti buat gini. Di sini Kak Gema pakai warna hitam, ukuran 25 kali lalu kita ada gunting. Nah, pertama-tama dari tisu rollnya dulu. Adik-adik bisa ikut bikin ya di rumah ya nanti ya. Pertama dari tisu rollnya dulu. 2 ini kita lem.
kita balut gitu pakai kertas. Warnanya boleh macam-macam ya, warna merah, boleh warna kuning, hijau. Oke, berarti Kak Gemma nih adik-adik bisa nonton tutorialnya dulu ya, sambil nanti menyiapkan bahan-bahannya ya. Oke, tadi 2 tisu roll ya Kak Gemma. Kemudian ditutup dengan kertas asturo ya. Iya. Oke, boleh warna-warni adik-adik. Kalau Kak Erika sukanya ungu nih, nanti Kak Erika tutupnya pakai kertas ungu aja deh. Boleh. Oke, lanjut Kak Gemma. Ini kita kasih lem dulu ya. Oke, supaya bisa merekat, diberi lem dulu. Oke. Mungkin Kak Gemma bisa di apa sih namanya ini spotlight ya Kak Rahma ya supaya bisa terlihat juga. Oke. Oke, selanjutnya Kak Gemma. Selanjutnya kita hias dulu bagian teropongnya. Bisa dihias pakai kertas lipat ya adik-adik. Untuk bikin bintang-bintangnya ini. Bintang-bintang warna-warni. Oke. Pertama kita gambar dulu bintang pakai pensil. Kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan Kak Gemma. Iya. Boleh gak bentuk macam-macam ya Kak Gemma ya? Boleh. Warnanya juga nggak apa-apa. Gede kecil gitu, yang lucu-lucu. Nah, kayak gini. Udah digambar pakai pensil atau bolpen sesuai keinginan adik-adik. Nanti langsung kita potong. Kita potong. Oke, jadi setelah dililit menggunakan kertas warna tadi yang polos, adik-adik bisa menggambar di kertas lipat boleh, di kertas manila boleh. Jadi di kertas yang warna-warni itu adik-adik bisa menggambar berbagai macam bentuk, nggak cuma bintang, tapi juga bisa gambar hati, gambar kotak, gambar segitiga, ya macam-macam ya. Kemudian ditempel di teropongnya sampai penuh ya Kak Gemma ya. Ya, ditambah Oke. disusun aja. Setelah digunting, nah, jadi kecil-kecil gini, warna-warni. Langsung bisa ditempel ya. Warna kuning, hijau, biru. Merah. Sampai penuh ya Kak Gemma ya. Nah, nanti Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa lubangin bagian pinggir tisu rollnya untuk kalungnya ya, menggunakan tali. Kita bisa lubangin pakai gunting atau cutter aja sih. Oke, adik-adik hati-hati ya pada saat melubangi ya. Kalau kesulitan bisa minta tolong papa mama, kakak ya supaya bisa tidak berbahaya untuk adik-adik ya. Oke, dilubangi kanan kiri ya Kak ya. Ya, kanan kiri.
Nah, nanti kalau udah ada lubangnya, kita bisa masukin tali yang tadi kita udah siapin. Mau warna hijau, merah, kuning, boleh semuanya ya. Nah, ini lalu kita tali bagian atas. Oke, kemudian dimasukkan tali kanan kiri, Iya. diikat. Gunting talinya sesuaikan sama lehernya adik-adik ya, jangan sampai kepanjang. Iya, jadi talinya disesuaikan, jangan panjang banget ya, jangan juga kependean, nanti nggak bisa untuk neropong. Udah jadi Kak Gema? Jadi. Wah, nggak sabar ini segera pengen buat teropongnya. Oke, yang langkah terakhir setelah masukkan talinya, diikat, kanan kiri sudah semua, lalu udah jadi deh, masukkan ke lehernya adik-adik. Hore, yeay. Itu untuk neropong apa sih? Untuk neropong Tuhan Yesus tadi ya. Kan kita harus berjaga-jaga. Ya adik-adik, kita teropong dari jauh. Oh, siapa tahu Tuhan Yesus sudah mau mendekat ke hati adik-adik. Maka adik-adik harus selalu siap sedia untuk berjaga-jaga. Gitu ya Kak Gema ya. Wah, bagus banget. Nah, nanti kalau adik-adik mau membuat, bisa memutar kembali video ini di YouTube Komsos Keluarga Kudus Atmodirono ya. Nanti diputar terus, lihat Kak Gema membuat teropongnya tadi, adik-adik mengikuti dari rumah, kemudian diposting kemana Kak Gema? Bisa diposting di Instagram, lalu tag di @_atmodiron. Hadiah menarik. Ya, ada hadiah menarik untuk 3 karya adik-adik yang terbaik, dan jangan lupa adik-adik fotonya juga pakai gaya yang menarik ya. Oke, terima kasih Kak Gema. Ya, selanjutnya ada apa lagi nih Kak Gema? Nyanyi lagi boleh. Oke, Kak Gema ini luar biasa lembut sekali ya. Aduh, nyanyi lagi boleh ya. Adik-adik, yuk supaya semangat kita nyanyi lagi. Lagu apa ini Kak Gema? Sekarang bisa nyanyi lagu apa ya Kak Yus ya? Judulnya apa nih Kak? Oh,
Iya, oke adik-adik. Nanti boleh diulang lagi lagunya ya. Kalau adik-adik belum bisa, ini juga Kak Erika baru tahu lagunya. Tapi kita tetap harus belajar ya lagu-lagu baru supaya kita memuji Tuhan itu dengan banyak lagu. Oke, kita belajar lagi nanti kalau mau dengar lagi lagunya bisa diputar. Ya, bisa diputar lagi Kak Sinta nanti di YouTube-nya Parokiat Wadirono. Oke. Ya ampun, nggak ini ya. Udah lama ya kita nggak kerasa udah 1,5 jam loh. Wah, udah mau jam 12. Banyak banget ya yang bisa kita dapat hari ini. Tadi lagu baru, kreativitas baru, dan tentunya yang nggak kalah luar biasa firman dan renungan dari Suster Susana. Nah, adik-adik, udah sampai di penghujung acara nih. Sebelum kita mengakhiri, kita doa penutup dulu ya. Silakan adik-adik ambil sikap doa yang baik. Kita mau menutup Minggu Gembira ini dengan berdoa. Oke, Kak Yus bisa pimpin dengan doa, Kak Yus? Bisa. Adik-adik ikut juga ya. Iya. Mari kita berdoa. Siap. Kita siapkan hati kita. Demi Bapa, demi nama Tuhan dan demi Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada Minggu Gembira hari ini. Kiranya Kau ubahkan hati kami untuk dapat selalu mengandalkan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin. Amin. Dibuka dulu semuanya ya, kameranya ya. Biar difoto sama Kak Rahma. Kak Yus. Tolong Kak Rahma. Foto Iya. ada adiknya. Adik-adik dan semuanya kakak-kakak, silakan kameranya diaktifkan. Suster, silakan kameranya diaktifkan. Kita akan ambil gambar dulu ya. Ya, kameranya dinyalakan ya. Oh iya, tadi yang menang siapa saja ya, Kak? Iya. Tadi yang menang siapa saja? Oh, ya, setelah ini nanti diumumin lagi, Kak. Kita ambil foto dulu ya. Untuk adiknya cantik-cantik ini ya. Cantik-cantik. Ganteng ya. Dihitung Kak Erika hitung ya. 1, 2, 3. Kasih yang terbaik senyumnya adik-adik. Kasih senyum terbaiknya adik-adik. Oke, lagi. 1, 2, 3. Yuk. Ya, yang belum nyala bisa dinyalakan merah. Oke, 1, 2, 3. Ya. Ya, yang tadi kuisnya yang menang siapa saja, Kak? Oke, pemenang. Ada tadi sekali Kak Rama. Gabriel Riandra. Coba Kak Rama. Masih Kak. Dadah.
Tadi pemenangnya ada Gabriel, ada Leticia, ada Amrita. Nanti hadiahnya bisa diambil di sekretariat paroki ya, hari Selasa, mulai hari Selasa. Oke? Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah. Terima kasih. Terima kasih Terima Papa kasih. Mama yang sudah mendampingi adik-adiknya. Sampai ketemu lagi di Zoom berikutnya ya. Dadah. Terima kasih Suster Susana. Nah, ya dadah, makasih Halo, juga. Kak Rahma, Ya, Kak terima kasih Gema, adik-adik. Kak Rika, Gabriel. Suster, semuanya. Ya, makasih Ya. juga semuanya.